Lebih katakan ini musola independen. Listriknya saja subhanallah, listriknya itu berapa Mas Doni? 2200 watt ya. Dan itu listriknya itu dibiayai oleh siswa dan guru-guru. Dan di sini aku udah sama guru-guru SMP 33 Jakarta. Dan di sini ada Pak Ade, konsultan musola Taqwa, dan ada Pak Agus, ketua DKM musola Taqwa, dan ada Mr. Doni, bendahara musola. Dan aku mau tahu nih, kalau bisa cerita tentang ini kan lagi dibangun, lagi di renov, misalnya gitu, lagi dicat-cat itu gimana sih? Misalnya kayak ceritain aja. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati ini orang tua kita, Pak Ade. Terus juga ada orang terkaya di musola, Mr. Doni. Ya, tadi disampaikan oleh Azelia, saya ketua DKM, ya Dewan Kemakmuran Musola SMP 33 Musola Taqwa. Yang memang pada hari ini kita lihat suasananya belum rapi. Memang kita lagi tahap pengecatan, kemudian juga rapi-rapi lah pokoknya lah. Bahkan kita rencananya mau bikin lebih bagus lagi dengan mengganti mixer, speaker atau amplifier. Kemudian juga ada AC yang perlu ditambah. Dan memang musola ini berdiri, saya lebih katakan ini musola independen, ya, musola mandiri, karena listriknya saja subhanallah, listriknya itu berapa Mas Doni? 2200 watt ya. Dan itu listriknya itu dibiayai oleh siswa dan guru-guru ya. Ini bener-bener bukan bukan dari pemerintah, enggak. Sebetulnya kita alhamdulillah dari kita untuk kita. Jadi listrik token itu dari uang Jumat, infak sodaqoh amal ya, yang tadi Azila sampaikan. Dan ini luar biasa, sampai mengechat pun kita insya Allah semuanya dari umat baik di internal SMP 33, baik guru maupun siswa kebanyakan, dan ada alumni yang alhamdulillah sudah memberikan kontribusi ya. Mulai dalam hal ini saya juga terima kasih sama alumni yang memberikan kontribusi yang luar biasa buat musola. Nah kemudian berapa hari atau berapa waktunya musola ini dibangun, saya juga lupa juga berapa lama ya. Tapi yang jelas ini musola ini sebetulnya awalnya bukan musola nih. Saya sekolah di sini. Ini bukan musola, ini jalan umum, jalan ini ya, jalan wirawiri anak-anak dulu. Tapi karena sekolah kita ini kecil mungil, sehingga perlu ada tempat peribadatan untuk umat Islam, karena kita kan mayoritas muslim di lingkungan kita, sehingga musola ini disulap. Jalanan ini disulap jadi musola gitu. Dan kalau nggak salah yang saya dengar dari beberapa teman yang sudah lama di sini yang menginisiatif untuk bikin musola ini kepala sekolah non muslim, malah namanya Pak Sairun Tambunan. Nih luar biasa nih, Pak sekolah non muslim yang menginisiasi ada musola di sini. Baru kemudian dipercantik lagi zaman Pak Marlan Kasni kepala sekolah, ditambah pernak-pernik, ada AC, ada kipas yang lebih baik. Ini teman-teman Bapak Ibu guru dan juga siswa. Dan mungkin Mr. Doni nanti bisa tambahkan juga, karena nih yang punya uang, yang ngumpulin uang nih Mr. Doni ya. Ini English teacher, tapi luar biasa semangat banget mengurus musola ini sampai Sabtu Minggu aja nggak libur beliau nih ya. Nah nanti juga bisa ceritalah Mr. Doni gimana, apakah ada kurang, kita perlu apa nih, kayaknya perlu diomongin juga gitu di konten ini. Nanti juga ada Pak Ade ini senior juga di guru SMP 33, pinter masak, pernah jadi koki,
tapi juga imam sholat tuh luar biasa bagus, ya komplit nih Pak Ade nih, dan juga sering bantu juga kita, bantu musola, pernah ngechat juga kemarin ngechat, tambah lagi beliau yang ya istilahnya mantesin lah ya, ini warnanya apa, warnanya ini art banget lah saya pikir Maya. Beliau punya kapasitas tersendiri dan kita akui keahliannya gitu, makanya kita minta ke Pak Ade. Nanti Mr. Doni bisa cerita lah, tambahin dengan saya ya, saya kira itu ya. Doni. Oke, terima kasih Azel. Ini kesempatan emas ya buat Mr. Doni ya, karena ditunjuk oleh Pak Agus per Januari per semester 2. Sebenarnya dakdikduk, maksudnya belum pegang sama sekali seumur hidup, belum pernah megang bendahara musola. Terus dikasih tanggung jawab dan amanah, ya sudah Mr. Doni coba. Ya, pertanyaan Azel tadi, kendalanya mungkin dari awal dikasih 0 rupiah ya, tidak megang uang sama sekali, karena sering diskusi sama Pak Agus sebagai ketua, bagaimana tekniknya, uang amal dan sebagainya. Akhirnya terkumpul, ya itulah yang tiap Jumat kita tagih ya, bukan tagih, maksudnya kita mintakan uang amal. Terus rencana kita, Mr. Doni sama Pak Ade waktu itu juga kayaknya harus perganteng musola nih. Diskusilah dengan Pak Agus bagaimana ya terlaksana dengan renovasi seperti ini ya, dari mulai pembelian karpet, terpal dan sebagainya itu sudah kita belikan. Ya mungkin namanya kendala dari uang anak-anak ya, mungkin amal terkadang 2.000 rupiah, karena ada juga 1.000, ada juga ngasih lebih, alhamdulillah gitu. Dan kita alhamdulillah sekali selama dari Januari sampai per Maret ini kita buka donasi. Sudah target Mr. Doni waktu itu adalah pengen renov ini semua 12 juta, dan sudah terwujud alhamdulillah ya, walaupun kurang sedikit. Kita masih terus open donasi sekecil apapun kita terima, karena untuk musola itu aja sih. Jadi senangnya sekarang jadi tahu tentang renovasi musola, harga-harga bahan bangunan, keuangan juga harus terbuka gitu. Jadi kita laporan terbuka itu keuangan setiap Jumat ya Azel ya, setiap sholat Jumat kita umumkan itu terbuka, mau 500 rupiah pun kita bunyikan di situ supaya kita keterbukaan, bukannya mau nutup-nutupin, tapi kita keterbukaan. Dan Mr. juga sampaikan ke yang sholat Jumat jamaah untuk siswa dan guru, jika ada laporan yang menjanggal atau kurang sreg, bisa temui pribadi ke Mr. Doni, ataupun bisa tanyakan, kita musyawarah kenapa keuangannya seperti ini gitu. Tapi alhamdulillah sih so far so good, tidak ada yang komplain, alhamdulillah sekalinya seperti itu. Jadi senang aja sekarang megang musola, bendahara, ya senang aja, itu aja Zel. Buat Pak Ade ada nggak sih saran buat musola kita kan lagi di renovasi lagi, mungkin Pak Ade ada masukan buat musola kita biar jadi lebih nyaman, buat aku juga, buat yang lain, ada nggak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak suka dan dukanya. Sebenarnya sukanya lebih banyak daripada dukanya. Dari kalau saya cerita dari yang disampaikan sama Mr. Doni itu dari pengumpulan dana, dalam hal membantu mengumpulkan dana sih memang belum punya keberanian, belum bisa woro-woro ke sana kemari untuk bisa menghimpun dana. Tapi kalau ditanya, kalau bisa diajak curhat begini begitu, langsung nyambung, langsung connect. Tetapi yang jadi kebanggaan dari Pak Ade ini karena yang punya pengalaman pernah membangun rumah. Jadi kalau seandainya ada kesulitan seperti kemarin, kira-kira warna yang pantas seperti apa gitu kan, untuk dindingnya maunya bagaimana, untuk pelafon maunya seperti apa, terus istilahnya perpaduannya antara warna yang satu dengan warna yang lain, kecocokan dengan ini. Kemudian dalam hal masalah harga-harga juga dari seluruh bahan bangunan, sedikitnya dari pengalaman itu sendiri, dari pengalaman pribadi, jadi bisa memberikan masukan ke Mr. Doni. Maka kalau seandainya pergi belanja itu selalu gitu kan, karena dia yang pegang uangnya. Tetapi kalau seandainya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dikonsultasikan terlebih dahulu. Ya nggak usah jauh-jauh, misalkan dalam cat gitu kan, warna cat ini itu sudah pilihannya seperti yang didengar dari masukan-masukan dari yang lain juga.
terkesan ini pemilihan warna yang bagus gitu kan, yang cocok dan pas untuk ini, untuk tahap perubahan yang tadinya mungkin kesannya kelihatan ya belepotan lah, misalnya nggak tertata dengan rapi, kemudian yang kanan dan yang kiri terlihat pincang dan sebagainya. Nah sekarang ini sudah alhamdulillah sudah semakin terwujud dengan baik lah, sehingga ya masalah kendala-kendala yang lain tuh nggak terlalu ini, jadi lebih banyak sukanya daripada dukanya gitu. Tapi ya walaupun bagaimana ya, sebagai sumbang sarannya ke depannya yang ini ada celetak-celetuk masalah Mr. Doni gitu kan, kalau mau ya kalau bisa ya tetap minta dipertahankan untuk tetap eksis di SMP 33 ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dia adalah masih muda, grace, kemudian masih selalu apa istilahnya semangat ya, semangatnya tinggi, kemudian ininya pembacaannya atau persurannya tegas dan lugas gitu kan, sehingga salah satu contohnya misalnya ketika menghimbau untuk anak-anak sholat berjamaah gitu kan, di samping istilahnya saya harus, di samping dia harus woro-woro, ini kan harus perhatikan barisan gitu kan, menyusun saf demi saf gitu kan. Dan ini mungkin ada kesulitan dari imam-imam yang lain, sedangkan pada itu istilahnya membantu dia tuh istilahnya secara ya boleh dikata secara spontan, tapi ya akhirnya segera mungkin terwujud terlaksana untuk menyusun saf yang rapi. Kemudian ini kan juga kalau seandainya ada mereka anak-anak yang sedikit bercanda itu kan langsung dipantau sama Mr. Doni ini kan gitu kan. Jadi untuk kehusuan terkesan bisa lebih, apalagi makanya kalau seandainya bukan Mr. Doni yang membantu mendampingi Pak Andi pada saat akan sholat duhur ataupun asar gitu kan, yang nggak tahu juga berantakannya kayak apa. Jadi ya kalau bisa memang harus benar-benar dipertahankan, dan semangatnya itu tetap kita harus dukung, termasuk istilahnya seluruhnya harus mengerahkan, memberikan motivasi untuk Mr. Doni agar ya pertama ya selalu menjaga kesehatan, kemudian mungkin ya hal-hal yang lain segera mendapat jodoh gitu. Ya, karena apa? Mungkin akan terbantu lagi ya kalau saat ini sudah dapat taman. Karena apa? Pernah juga ngobrol-ngobrol gitu ya, hanya sekedar obrolan gitu kan. Nanti kalau saya mau kamu ini rumah, mendingan beli lahannya, kalau bisa bangun sendiri, kita rancang sendiri segala sesuatunya. Nanti konsultasikan ke masalah apa-apanya gitu kan, sehingga nanti bisa punya kepuasan. Karena kemarin pernah itu gitu, dengan beli bekas aja kita renov, wah lebih daripada membangun kalau seandainya renov itu. Tapi ya bagusnya itu istilahnya beli lahan lalu kita bangun, kita punya kepuasan tersendiri. Karena itu ya kemarin juga kan diceritakan masalah ini kalau renov pasti merembet, iya pasti, cuman kita harus selalu siap dengan istilahnya apapun yang akan dijadikan kendala oleh orang lain, tetap kita siap. Jadi mendukung terus, mensupport terus Mr. Doni gitu. Amin. Seperti itu. Tambahannya mungkin kenapa jadi semangat itu sama kayak Pak Ade ya. Mungkin sedih ya sebelum megang bendahara musola, sebelumnya disuruh hanya guru biasa kan. Sedih kalau melihat anak-anak kok sholat zuhur cuma segelintir orang. Kadang kalau sholat zuhur cuma 15 orang, 10 orang, rasanya sedih. Makanya pas dikasih kesempatan sama Pak Agus, dikasih amanah, ya sudah akhirnya Mr. inisiatif gebrak untuk anak-anak yang kelas 7 masuk siang untuk sholat zuhur berjamaah. Harus anak laki-laki, ya entah diomelin atau digebrak bagaimanapun harus sholat. Kita juga udah ngerasain sholat asar berjamaah kan, di lapangan kita beli terpal yang bagus, yang baru, kita serba baru. Kelas 7 dan 8 waktu jam istirahat walaupun PTM terbatas, kita tetap melaksanakan sholat asar berjamaah. Jadi mudah-mudahan ya
nanti kalian naik kelas ataupun ada anak kelas 6 yang mau ke kelas 7, kebiasaan rutin ini terus dilaksanakan, jangan terputus mudah-mudahan. Karena biar menyemarakkan musola ya, biar lebih ramai lagi, apalagi mau puasa, lebih seru aja kalau nuansa baru, nanti kalian bisa lihat terus semangat barunya juga, gitu aja. Kalau saya pribadi, kalau ada yang mau bantu kegiatan musola atau merasa punya perjuangan yang sama lah ya, bisa donasi gitu ya. Di sini nih ntar nih, ini ada nih donasi di rekeningnya Mr. Doni atau di IG Mr. Doni. Nanti juga kita lihat di sini di bawah nih, saya belum tahu nih ada apa enggak nih sekarang ya. Pokoknya di sini bisa nih buat teman-teman terutama alumni SMP Negeri 33 dan orang tua juga boleh kita ramaikan, kita semarakan musola ini biar lebih cantik, biar lebih adem juga, karena kita mau bikin lebih adem, ada AC juga lagi, tambah satu lagi kayaknya sepertinya. Makasih Pak Ade, Pak Agus, Doni. Oke, thank you. Aku dapat banyak banget pelajaran dan manfaatnya, maknanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya berada di Musola Taqwa yang berada di SMPN 33 Jakarta Selatan. Nah, hari ini kita akan melihat renovasi dari musola ini. Tonton terus videonya sampai selesai.